Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar lagi bersama Bapak. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu silakan berdoa. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3. Kamu tentukan ide pokoknya. Di pembelajaran sebelumnya kalian kan sudah belajar menentukan ide pokok. Ide pokok itu terletak di kalimat utama. Ide pokok merupakan gagasan pokok. Selanjutnya susunan rangka kepala dan badan manusia. Rangka kepala kalian bisa amati gambar ini. Jadi di rangka kepala ada berbagai macam tulang. Ada tulang dahi, tulang belji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah. Jadi lidah ada tulangnya. Tulang ubun-ubun, tulangnya kecil aja ya. Tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Tulang rusuk melayang 2 pasang. Tulang hulu, tulang badan, tulang bedang-bedangan. Kalian bisa amati gambarnya itu. Kemudian gambar yang kedua, tulang bahu dan tulang panggul. Kalian bisa amati gambar yang A, tulang selangka, tulang belikat. Nah ini yang B, tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk. Ini panggul, tulang panggul. Ruas-ruas tulang belakang. Dari atas ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Jadi tulang-tulang kita di tubuh kita itu sangat banyak. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga sebanyak tulang yang ada di tubuh kita itu masih diberikan fungsi yang normal. Coba saja kalau satu tulang saja itu tidak berfungsi atau patah, pasti kita akan susah untuk melakukan kegiatan. Pembelajaran 2, tulang-tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak itu ada tangan dan tulang kaki. Ini yang di tangan, dari atas tulang atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Kalian bisa amati pada gambar ini. Terus pada kaki yang atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Banyak sekali ya tulang-tulang kita. Kita harus menjaganya dengan baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahap pembuatan komik, ide dan naskah. Pertama-tama kamu harus menentukan ide terlebih dahulu. Setelah menemukan ide, kamu dapat menyusun plot atau ceritanya. Setelah itu yang kamu lakukan adalah menentukan penokohan dan karakternya. Setelah mantap dengan tokoh dan karakternya, selanjutnya kamu harus membuat naskah atau sketsa cerita komik tersebut. Ini tahapan pembuatan komik. Peralatan pembuatan komik ya tadi ya. Pensil, penghapus, serutan, kertas, penggaris, tinta, dan pena. Di dalam sebuah komik terdapat beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara menggambar tokoh atau karakter. Yang kedua,
ekspresi wajah. Yang tiga, C. Yang keempat, balon kata atau balon dialog. Yang kelima, garis gerak. Yang keenam, latar cerita. Yang ketujuh, panel komik atau garis bingkai. Nah, kalian bisa mengumpulkan ini yang masuk pengamalan nilai Pancasila ke-1 yang mana? Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, berarti kerjasama, kerja bakti. Ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Berbuat baik pada teman, berarti sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba selanjutnya kalian tentukan masuk di pengamalan sila kedua. Sila kedua menjunjung nilai kemanusiaan. Sila ketiga menerapkan sikap gotong royong untuk kepentingan bersama. Sila keempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sila kelima menolong teman yang mengalami kesulitan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia, ini pembelajaran keempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi geografis suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Kondisi seperti ini mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk, sehingga mata pencarian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam tempat hidupnya. Misalkan di dataran rendah, pada umumnya penduduk di pedesaan melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya ikan. Sementara itu penduduk perkotaan sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan, pelayanan jasa, wirausaha, dan perindustrian. Nah, di dataran tinggi, sebagian besar mata pencarian penduduk dataran tinggi berorientasi pada bidang perkebunan dan kehutanan. Hasilnya berupa teh, kopi, inah, kakao, serta berbagai macam bunga dan sayuran. Selain itu, daerah dataran tinggi juga banyak dijadikan kawasan wisata. Ada juga beberapa daerah yang dijadikan tempat penggalian bahan tambang. Mata pencarian yang lain yaitu berdagang, pelayanan jasa, peternakan, dan pengrajin. Di daerah pantai, sebagian besar penduduk daerah pantai adalah nelayan. Namun ternyata mata pencarian penduduk di daerah pantai juga beraneka ragam, seperti petani sawah pasang surut, usaha tambak udang dan ikan, petani garam, pembuat barang kerajinan dari kerang, bunga karang, dan batu laut, serta berkembang hingga ke industri dan perdagangan. Pembelajaran kelima, penyakit pada sistem gerak. Ada atrofi, hipertrofi, distrofi, tetanus, osteoporosis, kesalahan sikap duduk, ada kifosis, lordosis, skoliosis. Penderita polio ini penderita polio. Hipertrofi ototnya hiper. Gangguan tulang karena kesalahan sikap duduk. Yang A ini skoliosis. Kalian kalau duduk jangan seperti ini posisinya, salah ya, nanti bisa terjadi skoliosis. Yang B itu lordosis. Lordosis itu berarti terlalu tegak ke depan dadanya. Jadi kalau duduk yang wajar saja, yang lurus. Yang C kifosis, terlalu bungkuk, itu namanya kifosis. Selanjutnya pembelajaran 6, pengaruh kondisi geografis terhadap kebudayaan.
Letak geografis, Indonesia memiliki ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Penduduk Indonesia tersebar dengan keadaan yang terpisah dari pulau satu dengan lainnya. Posisi strategis wilayah Nusantara yang berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan banyak budaya asing yang masuk dengan mudah. Ada juga beberapa budaya yang masih melekat yang ditinggalkan para penjajah dari masa lalu. Hal ini tentu saja berbeda pada setiap wilayah. Contohnya adalah kebudayaan Hindu yang sangat kental di Bali. Kondisi lingkungan, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Keadaan lingkungan yang meliputi struktur tanah, iklim, serta kondisi topografi menjadi faktor yang mempengaruhi keadaan penduduk pada bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Budaya yang muncul bisa berbeda antara penduduk yang tinggal di pegunungan dengan penduduk di daerah pantai. Identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Dapatkah kalian menyebutkan contoh identitas budaya suatu daerah? Nah, ini contohnya Jawa Tengah, Blangkon, Sumatera Barat, Rumah Gadang, DKI Jakarta, ondel-ondel. Ini contohnya Blangkon, Rumah Gadang, ondel-ondel. Ini adalah merupakan contoh kebudayaan. Itulah kegiatan belajar kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.